Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang teori konseling, yaitu dari teori person center. Nah, jadi langsung pembahasannya saja. Perlu kalian tahu bahwa teori person center ini sering juga disebut dengan teori talent center. Nah, pengertiannya adalah salah satu cabang teori ini, teori humanistik yang dikembangkan langsung oleh Carl R. Rogers. Jadi Rogers di sini adalah dalam teori ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri terhadap manusia, kepercayaan yang mendalam pada manusia. Jadi beliau percaya bahwa manusia mampu bersosialisasi dan bergerak maju dan berjuang untuk berfungsi penuh apa saja gitu. Entah itu dengan keputusan atau ketidakberdayaan dalam pandangan psikoanalitik. Nah, jadi ada pihak lain juga yang menentang konsepsi menerima apa adanya seperti yang digambarkan behaviorisme, terus psikologi humanistik juga dia lebih mengharapkan optimistik sih terhadap manusia gitu. Nah, dalam teori person center ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah sebelum ke ciri-ciri person center ada pembahasan tentang dikembangkannya teori person center. Nah, jadi teori person center ini dikembangkan melalui penelitian tentang proses dan hasil terapi. Nah, jadi teori ini bukan teori yang tertutup. Nah, ini teori yang tumbuh melalui observasi konseling secara langsung, jadi meningkatkan pemahaman terhadap manusia dan proses terapi yang sudah dihasilkan oleh penelitian yang baru. Lagi ke ciri-ciri person center itu ada struktur kepribadian. Nah, di sini struktur kepribadian memiliki konstruk yang disebut dengan organisme dan self, diri atau self. Oke, yang pertama adalah organisme. Organisme ini memiliki pengertian, tetapi saya akan memaparkan satu pengertian saja, yang intinya adalah tempat dari keseluruhan pengalaman apa saja, kesadaran organisme pada setiap saat. Jadi seluruh pengalaman medan fenomena adalah ini merupakan medan fenomenal. Jadi setiap pengalaman yang kita lalui adalah medan fenomenal. Jadi masa lalu gitu. Nah, yang selanjutnya ada medan fenomena. Tadi sama seperti tadi. Nah, sekarang tinggal menjelaskan tentang apa itu medan fenomena. Medan fenomena itu adalah keseluruhan pengalaman baik internal maupun eksternalnya. Jadi kita mampu menyadari gitu bahwa medan fenomena ini adalah seluruh pengalaman di dunia dari sudut pandang yang kecil, yang subjektif, tetapi tidak identik dengan model kesadaran gitu. Oke, jadi selanjutnya ada diri atau self. Jadi Roger ini memberikan suatu penjelasan yang menarik gitu terhadap diri seseorang. Nah, jadi ini adalah suatu istilah yang ambigu atau bermakna ganda. Tiap klien diberi kesempatan untuk mengungkapkan masalah mereka tanpa suatu bimbingan. Ternyata mereka juga cenderung berbicara tentang diri mereka sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya ada organisme dan aku. Apa sih organisme dan aku? Itu bisa disebut dengan keselarasan dan ketidakselarasan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang dilambangkan dengan membentuk diri dengan benar, mencerminkan pengalaman organisme seorang gitu. Bersangkutan disebut dengan penyesuaian diri yang baik, matang dan berfungsi untuk sepenuhnya untuk semuanya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah dinamika kepribadian. Nah, jadi apa sih dinamika kepribadian ini? Nah, dia memiliki beberapa konstruk. Yang pertama adalah penerimaan positif atau penghargaan yang positif. Oke, apa sih yang disebut penerimaan positif ini? Jadi orang yang mengembangkan konsep self dengan membedakan dan kemudian menginternalisasikan pengalaman eksternal yang memuaskan aktualisasi.
Nah, jadi yang intinya mencakup siapa dirinya, siapa yang seharusnya di dirinya, dan siapa kemungkinan yang ada di dirinya gitu. Lalu adapun aktualisasi diri, jadi memandang individu terus bergerak maju pada tingkah laku bentuk dengan terbentuk untuk mencapai aktualisasi dirinya gitu. Jadi tujuan-tujuan hidupnya menjadi aktualisasi diri, mencapai kebutuhan penerimaan positif dari orang lain, kebutuhan penerimaan positif dari diri sendirinya. Yang ketiga adalah hambatan. Di sini ada pemaparan juga penghargaan bersyarat. Apa sih penghargaan bersyarat ini? Jadi penghargaan yang tidak bersyarat. Nih, jadi mungkin kebanyakan manusia menerima penghargaan bersyarat. Contohnya itu mereka mempersepsikan bahwa orang lain mencintai mereka dan menerima dan persetujuan dari pihak tertentu gitu. Pihak yang bersangkutan gitu. Melihat bahwa orang lain menerima kita tanpa melihat tindakan kita. Nah, gitu ya. Jadi kita harus percaya bahwa diri kita dihargai tanpa syarat. Tetapi apabila kita memiliki persepsi bahwa beberapa perilaku kita ada yang diterima dan ada yang tidak diterima, maka kita akan melihat gitu penghargaan terhadap diri kita sendiri yang bersifat kondisional. Kan ada yang kita menghargai orang lain tapi orang lain tidak menghargai kita. Yang intinya ketika kita bisa menghargai orang lain, jangan meminta harapan balik untuk dihargai kembali. Selanjutnya ada inkongruensi atau ketidakseimbangan psikologis. Dimulai pada saat kita gagal mengenali pengalaman organisme kita sebagai pemahaman diri. Ya misalnya gini, ketika pengalaman organisme kita ke dalam kesadaran karena pengalaman tersebut tidak sesuai dengan konsep diri kita, mengulang kembali masa lalu, pengalaman sebelumnya yang tidak sesuai dengan diri kita, itu akan menimbulkan gangguan psikologis. Ya contohnya di masa lalunya mungkin mereka suram atau di masa lalunya mereka mempunyai masalah gitu. Jika kita mengingatnya kembali gitu, itu akan menimbulkan gangguan psikologis. Jadi dia akan memikirkan kenapa dulu seperti ini, mengapa itu terjadi pada diri kita sendiri gitu. Mungkin akan muncul pertanyaan yang seperti itu. Selanjutnya ada kecemasan dan ketegangan. Nah, jadi ketika kita memulai sadar terjadi interkongruensi antara konsep diri dan pengalaman diri kita, pengalaman organisme, kita akan mulai merasakan kecemasan. Seperti tadi memikirkan kenapa dia seperti ini, kenapa aku menjadi seperti ini, kenapa ini terjadi. Banyak pertanyaan yang mengganggu, kecemasan yang terganggu ya. Terus mereka pun khawatir gitu akan terjadi pengalaman yang sudah terjadi akan muncul kembali. Nah, jadi kecemasan adalah keadaan yang tidak menyenangkan atau tekanan dari sumber yang tidak diketahui gitu. Semakin kita menyadari itu yang terjadi, kecemasan akan berubah menjadi ancaman bahwa diri kita tidak akan lagi utuh. Oke, yang terakhir adalah sikap defensif, perlindungan atas konsep diri, atas kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dan konsep diri. Dia memiliki dua, yaitu pengalaman yang terinterpretasikan secara salah, jadi dalam menyesuaikan dengan aspek yang tidak ada dalam konsep diri. Nah, yang kedua adalah denial adalah menyadari suatu pengalaman atau tidaknya menghalangi diri. Yang selanjutnya ada tujuan person center. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk membantu klien, membantu individu untuk menjadi seorang yang pribadi yang berfungsi penuh untuk mencapai agar konseli atau individu memahami hal-hal yang tidak
tidak yang ada di balik topeng yang digunakan. Nah, yang maksud di sini adalah mempertahankan dirinya dari ancaman yang ia rasa, atau seperti tadi, ancaman itu kekhawatiran. Oke. Jadi menghambat klien tampil sesuai dirinya, bukan menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keterbukaan dan pengalaman. Ini ciri-ciri orang yang bergerak maju itu ya. Ini ada beberapa. Yang pertama ada 4. Yang pertama adalah keterbukaan dengan pengalaman. Jadi kita harus memandang kenyataan tanpa mengubah bentuknya supaya sesuai dengan apa yang ada di diri kita, struktur yang ada di diri kita. Kita harus memandang kenyataan nih, mengubahnya. Misalkan kenyataan yang terjadi ini adalah banyak sekali contohnya. Ya. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap organisme sendiri. Kita harus, sebelum kita mempercayai orang lain, kita harus percaya diri terhadap organisme diri kita sendiri. Tujuannya adalah membantu kita untuk bisa percaya diri terhadap diri sendiri, karena terapi kepercayaan terhadap diri kita sendiri ini dan terhadap keputusan diri sendiri ini adalah mencari saran dan jawaban dari luar. Nah, karena ketika kita tidak bisa mempercayai diri kita sendiri, orang lain tidak akan mempercayai kemampuan dirinya sendiri juga untuk mengarahkan kehidupannya gitu. Jadi sebelum kita mengenal diri sendiri, orang lain tidak akan mempercayai diri kita sendiri. Itu. Jadi yang mengarahkan hidup kita ini hanya diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tempat evaluasi internal. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri, yang berarti lebih banyak mencari jawaban daripada diri sendiri bagi masalah keberadaannya gitu. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri, membuat keputusan atau memandang persetujuan universal dari orang lain sebelumnya. Terakhir adalah kesediaan untuk menjadi suatu proses. Jadi dalam terbentuknya perubahan di dalam diri kita menjadi lebih baik. Kita berubah menjadi orang yang tidak percaya diri menjadi lebih baik, menjadi percaya diri pada diri sendiri gitu. Sebagai manusia harus sabar bahwa perubahan itu adalah hasil dari proses menjalani hidup, menjalani terapi untuk mencari jalan keluar untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Oke, ada fungsi dan peran terapi. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran terapis. Di sini memiliki beberapa pemaparan. Yang pertama adalah pengalaman klien dalam terapi. Jadi, perubahan terapeutik tergantung kepada persepsi kita, persepsi klien, persepsi individu, baik tentang pengalamannya sendiri dalam terapi maupun tentang sikap-sikap dasar konselor gitu, yang akan kita hadapi. Karena kan konselor yang menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi eksplorasi, maka klien harus memiliki peluang untuk mengalami dan mengeksplorasi. Jadi perasaan-perasaan yang ada di diri kita ini harus dicari dengan permulaan terapi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.